Halo pemirsa, kita kembali di Tokoh Kita bersama saya Rizky Harisnanda. Ya, negara yang maju bisa dilihat dari bagaimana negara itu mengembangkan riset dan juga teknologi. Nah, Tokoh Kita kali ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh menteri yang diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan riset dan juga teknologi di Indonesia. Langsung saja kita sapa Menteri Riset Teknologi dan juga Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bapak Bambang Brojonegoro. Halo Pak Bambang. Halo. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Sebelumnya terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk berbincang pada hari ini. Oke Pak Bambang, sebelum kita ngobrol soal riset teknologi di Indonesia, kita flashback sebulan lalu dulu nih Pak. Ya. Saat Bapak Presiden Jokowi ini menunjuk menteri-menteri barunya, itu saat itu Pak Bambang sendiri dikabarinnya kapan tuh Pak? Ya, saya ingat waktu itu proses pemanggilan itu kalau tidak salah hari Senin ya. Hari Senin mulai dipanggil ya, dan Senin sore lah saya diberitahu bahwa atau benar, bukan kayaknya. Jadi hari pertama ya sudah mulai pemanggilan, tapi waktu itu saya belum mendapat kabar apa-apa. Ya, apalagi kan saya kan tadinya adalah menteri di kabinet kerja ya sebagai Menteri PPN Kepala Bappenas. Nah, kemudian mendapat info pada ya siang dari hari pertama itu ya dari hubungan telepon bahwa ada kemungkinan saya akan tetap di kabinet ya. Tapi posisinya ini masih tentunya menunggu perkembangan. Jadi pada waktu itu ya kepastiannya baru bahwa saya akan tetap di kabinet. Nah, kemudian masuk hari kedua, di mana paginya juga sudah mulai ada pemanggilan kepada beberapa orang. Nah, di situ saya dapat info bahwa ada kemungkinan ya, karena ini sifatnya masih hubungan telepon, ada kemungkinan saya akan mendapatkan posisi baru, yaitu sebagai Menristek, kemudian tanpa dikti, ya, karena kan sebelumnya Pak Nasir adalah Menristek Dikti. Nah, ini adalah Menristek tanpa dikti karena diktinya akan dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Jadi sebelum datang udah tahu bocorannya nih ya Pak? Itu masih ada kata kemungkinan. Oke. Ya. Jadi kalau kemungkinan ya kita tentunya harus mendapatkan yang firm tentunya dari Bapak Presiden langsung. Nah, kemudian hari kedua siang, mungkin sekitar jam 2, jam 3, saya ditelepon untuk segera ke istana ya dengan pakaian putih. Nah, saya datang ke sana, kemudian ngantri lah, nunggu karena ada beberapa lain yang juga dipanggil. Dan ketika bertemu dengan Bapak Presiden menugaskan saya untuk menjadi Menteri Riset Teknologi sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang mana merupakan amanat dari Undang-Undang 11 Sisnasiptek di tahun 2019 ya. Dan itulah saat di mana ya tentunya saya harus mulai mempelajari mengenai posisi baru tersebut. Jadi taunya langsung dari mulut Pak Jokowi saat itu Pak? Ya, artinya kan kepastian pasti harus datang dari Presiden sendiri, bahwa sebelumnya ada indikasi itu adalah sebagai informasi awal ya. Tapi kepastiannya tentunya ketika saya dipanggil langsung oleh Bapak Presiden. Nah itu saat itu Pak, ini kan pos baru gitu ya. Betul. Saat itu saat dapat amanat itu gimana tuh Pak? Apakah sempat ada pikir-pikir dulu atau memang langsung menerima gitu Pak? Ya, tentunya sebagai sebagai menteri ya tentunya kita harus siap dengan apapun tugas yang diberikan ya. Memang ini tugas yang barangkali baru buat saya. Tapi paling tidak sebagai guru besar ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, ketika saya masih aktif di kampus, saya juga pasti pernah terlibat dalam kegiatan riset, ya, meskipun risetnya tentunya tidak terkait langsung dengan teknologi, tapi paling tidak filosofi dan pemahaman mengenai riset itu cukup saya kuasai, dan lingkungan saya pun di perguruan tinggi maupun waktu di Bappenas itu memungkinkan saya banyak berinteraksi dengan para peneliti, kemudian
dosen dan guru besar dari berbagai universitas yang kebetulan mempunyai fokus di bidang teknologi. Ya. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir itu, boleh saya katakan terutama waktu masih Menteri PPN Bappenas, justru universitas yang banyak mengundang saya untuk bicara, ya, untuk berbagai topik, itu justru adalah ITB, ya, Institut Teknologi Bandung. Jadi saya lebih sering ke ITB bahkan dibandingkan alma mater saya, Universitas Indonesia. Kenapa? Karena ITB juga ingin mengetahui mengenai bagaimana perencanaan kita ke depan terkait dengan perkembangan teknologi, antisipasi revolusi industri keempat, ekonomi digital, ya, maupun waktu itu yang terkait dengan ibu kota negara. Jadi saya lihat mungkin ada benang merahnya dengan seringnya saya diundang ke ITB itu membuat paling tidak ketika ditunjuk sebagai Menteri Ristek, ya bukan suatu hal yang mengejutkan. Dan apalagi kita tahu bahwa posisi Menristek ini kan sangat terkait dengan figur seorang B.J. Habibie, ya, presiden ketiga kita yang memang bisa dianggap sebagai pionir dalam penguasaan dan alih teknologi di Indonesia. Oke, kemudian Pak Bambang bicara soal karir juga. Ini kan sebelumnya Pak Bambang akademisi bisa dikatakan gitu, akademisi, ya. Kemudian juga masuk ke area pemerintahan menjadi menteri juga sebenarnya bukan wajah baru ya Pak kalau dalam kementerian ini. Nah, kalau Bapak sendiri perjalanan karir Bapak dari akademisi dulu pertama kali Pak bisa dibilang masuk ke area pemerintahan itu gimana Pak ceritanya? Sebenarnya ada transisi yang menurut saya yang membuat perpindahan dari dunia akademik ke dunia birokrasi itu tidak terlalu mengejutkan, ya. Jadi ketika saya selesai dekan Fakultas Ekonomi UI tahun 2009 itu, saya kebetulan sempat kerja di luar negeri di Islamic Development Bank di Jeddah. Nah, di situ saya menjadi Direktur Jenderal untuk Research and Training. Nah, IDB ini kan pada dasarnya adalah semacam bank pembangunan yang memberikan loan ataupun hibah kepada negara anggotanya. Jadi di situ meskipun posisi saya Dirjen Research and Training, itu separuh pekerjaan memang research, training, tapi separuh lagi adalah lebih terkait kepada birokrasi. Karena saya harus memanage lembaga itu, lembaga di dalam IDB tersebut. Nah, setelah itu kemudian dipanggil oleh Pak Agus Martowardoyo waktu itu sebagai Menteri Keuangan untuk membantu beliau di Badan Kebijakan Fiskal. Nah, ketika masuk ke Badan Kebijakan Fiskal, itulah saat pertama di mana saya mempelajari birokrasi Indonesia. Waktu di IDB itu adalah birokrasi internasional. Nah, dengan transisi seperti itu, maka ketika akhirnya saya jadi Wakil Menteri Keuangan, menjadi Menteri Keuangan, ya tidak terlalu mengagetkan karena pertama saya tetap di Kementerian Keuangan pada waktu itu, jadi bukan hal yang asing. Dan kedua, saya mudah memahami bagaimana jalannya suatu birokrasi dan bagaimana berinteraksi dan mengelola birokrasi itu sendiri, ya. Dan kemudian ketika pindah Bappenas dan sekarang ke Ristek, bagi saya ya ini adalah organisasi baru tapi dengan karakteristik yang tidak terlalu berbeda jauh. Gitu. Oke, kemudian Pak bicara juga soal karir di birokrasi Bapak gitu ya, ada pernah mengisi beberapa pos menteri gitu ya, kementerian, dari Wamen juga tadi juga pernah. Nah ini kalau misalnya secara peran keluarga Pak dulu, orang tua itu sebesar apa Pak dalam karir? Saya rasa sangat besar ya dari orang tua. Artinya ayah saya memang sudah meninggal dunia ketika saya baru berumur 7 tahun. Kelas 1 SD. Tapi paling tidak cerita tentang ayah saya itu ya selalu saya bisa ikuti baik dari ibu saya yang sampai sekarang masih ada dan juga dari ya cerita yang ada di Universitas Indonesia maupun karir ayah saya sebagai menteri ya, baik di Menteri Pertambangan maupun Menteri Pendidikan. Jadi posisi ayah saya sebagai menteri itu tentunya menginspirasi anak-anaknya. Ya, saya bungsu dari 3 bersaudara, ya, dan kita bertiga selalu melihat kepada ayah saya sebagai acuan lah ketika kita ingin mulai meniti karir. Ya, dan tentunya peran ibu saya yang luar biasa karena sebagai single parent sejak saya 7 tahun, sejak tahun 73 tepatnya, ya ibu saya berhasil kemudian anak-anaknya selesai sekolah semua,
sampai S3 semua, ya. Dan kebetulan ibu saya selalu mendukung anak-anaknya untuk berupaya berjalan di karir yang mereka pilih. Jadi ibu saya tidak pernah bilang kamu harus jadi ini atau jadi itu. Silahkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi kalau sudah di karir tertentu, maka ibu saya memberikan dukungan penuh. Jadi memang peran orang tua itu sangat krusial.